terkait dengan hukum internasional. Hukum internasional adanya traktat. Traktat itu seperti halnya perjanjian kedua belah pihak dalam hukum perdata berarti apa? Antara warga negara dengan warga negara satu. Nah, tapi kalau ini sudah hukum internasional antar negara, G2G. Antar negara membuat perjanjian, maka lahirlah perjanjian bilateral, traktat. Nah, kalau G2G antar lembaga negara atau pemerintah, ini kalau traktat ini hanya bilateral, kalau konvensi sudah multilateral atau banyak negara. Nah, hukum internasional lewat traktat dan konvensi ini berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ditandatangani secara negara yang menandatanganinya. Ketika menandatanganinya berarti dia sepakat dan negara tersebut terikat pada putusan atau bentuk perjanjian yang diatur. Nah, tapi secara internal di nasionalnya, perjanjian traktat atau konvensi ini baru berlaku ketika dilakukan ratifikasi. Ratifikasi ini bentuk pengundangan, diundangkan terlebih dahulu lah di Indonesia. Diundangkan terlebih dahulu maka baru berlaku secara nasional. Next, doktrin ini ajaran hukum dari para ahli ekspert di bidang hukum. Nah, doktrin ini baru menjadi kelihatan sumber hukumnya ketika ajaran dari para ahli ini diadopsi oleh pembentuk hukum di negara kita. Siapa pembuat hukum di negara kita? Kekuasaan legislatif, eksekutif, ketika membuat regulasi, maupun kekuasaan yudisial alias hakim ketika membuat jurisprudensi. Regulasi, jurisprudensi. Nah, ketika membuat dua hal ini, pembuatnya siapa? Legislatif, eksekutif, sama yudisial. Legislatif, eksekutif, yudisial menyadur, mengutip pendapat para ahli sebagai bahan patokan untuk memutuskan perkara hakim. Nah, kalau legislatif eksekutif apa? Dijadikan sebagai patokan untuk membuat aturan perundang-undangan. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Nah, hakim, dasar hukum bagi hakim membuat jurisprudensi. Jurisprudensi itu tulis di sini sulit ya. Nah, kalau bagi legislatif eksekutif dijadikan doktrin ini masuk dalam pembuatan naskah akademiknya dalam membuat regulasi. Kalau ini kerjanya legislatif sama eksekutif. Nah, kalau ini jurisprudensi ranahnya yudisial. Nah, keduanya bisa memasukkan doktrin sebagai bahan kajiannya, sebagai pertimbangan ilmiahnya. Next, kebiasaan living law, hukum adat. Nah, ini bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, meskipun dari sisi kenyataannya keberadaan hukum adat ini sampai lalu semakin tergeser oleh hukum nasional. Nah, salah satu bentuk upaya untuk melestarikannya bagaimana? Kebiasaan maupun hukum adat ini dijadikan sebagai hukum tertulis. Tadinya tidak tertulis, dijadikan sebagai hukum tertulis. Jadi mulai diangkat. Hukum adat mulai diangkat keberadaannya menjadi hukum tertulis. Tujuannya apa? Agar berlaku di negara kita. Nah, meskipun lingkupnya masih lingkup berada di kalangan komunitas atau di masyarakat tertentu, biasanya dibatasi di masyarakat hukum adat atau di satu desa misalnya. Kemudian dari sisi bentuknya ada hukum tertulis sama tidak tertulis. Tertulis itu maksudnya apa? Diundangkan. Tertulis itu apa? Diundangkan. Ketika tertulis punya implikasi, hukum tertulis ketika diundangkan ini menjadi hukum yang kita kenal dengan istilah hukum positif. Hukum positif itu hukum yang tertulis, karena sudah diundangkan terlebih dahulu oleh penguasa. Lembaga negara kita yang penguasa apa? Lembaga legislatif. Nah, hukum tertulis, hukum positif ini bisa dikodifikasikan, bisa diundangkan secara terkodifikasi, ada yang tidak terkodifikasi atau modified, dimodifikasi. Kalau terkodifikasi itu untuk mudahnya yang terkodifikasi itu dijadikan sebagai kitab yang isinya menjadi induk dari berbagai aturan hukum. Nah, di Indonesia kita baru mengenal adanya kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang dan sebagainya. Nah, ini aturan yang sifatnya tertulis. Karena tertulis ini menjadi cara, menjadi metode untuk menghasilkan aturan hukum yang punya efek sebagai hukum positif.
yang menunjukkan adanya nanti tujuannya hukum tertulis ini apa? Untuk mencapai adanya kepastian hukum. Kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini terwujud. Ini berbeda dengan peradaban sebelumnya tidak mengenal hukum tertulis. Ketika hukum tertulis ini diundangkan, maka sudah pasti memberikan kepastian bahwa ini loh sebuah aturan yang diundangkan. Lain halnya kalau hanya aturannya sifatnya lisan saja, tidak diundangkan oleh negara, masyarakat dianggap tahu sendiri aturan yang tumbuh di kalangan mereka, dan ini tidak diundangkan. Akhirnya masyarakat ya meskipun mereka punya patokan adat kebiasaan, tapi kalau selama tidak diundangkan oleh negara, maka pedoman ini bisa patokannya menjadi bias, jadi blur. Oke, next. Cakupannya ada aturan yang sifatnya di lokal, daerah, daerahnya perda desa. Ini peraturan yang berlaku di cakupan lokal, yang berlaku secara nasional. Jadi ya tadi regulasi jurisprudensi berlaku secara nasional. Undang-undang, PP, Perpres ini berlaku secara nasional. Ya, kalau internasional, ya apa? Traktat, konvensi, istilahnya. Kemudian menurut waktunya, ada ius constitutum, ada ius constituendum, ada hukum yang berlaku saat ini menjadi hukum positif ketika diberlakukan, dan ada hukum yang diidealkan di masa mendatang. Biasanya ius constituendum ini sebagai bentuk evaluasi atas ius constitutum yang telah diberlakukan sebelumnya. Ketika ius constitutum diberlakukan, tentu ada berbagai masyarakat akan melihat, masyarakat bisa mengevaluasi ini loh ada kelemahan-kelemahan hukum dari hukum yang telah ditetapkan. Misalnya kita mengenal sekarang makanya KUHP ya. KUHP ini adalah hukum yang berlaku di masa sekarang. Nah, di masa mendatang bagaimana? Mulai disusun RUU KUHP, RUU Rencana Undang-Undang KUHP yang direncanakan akan menggantikan KUHP. Ini KUHP ini dari KUHP ini ius constitutum, tapi RUU KUHP ini ius constituendum. Bisa dipahami ya? Oke. Dari sisi pembentukannya ada hukum material sama hukum formil. Kalau hukum material ini hukum utamanya yang berisi perintah larangan dan jadi patokan dalam bertingkah laku secara umum, isi. Nah, yang jelas materi itu yang mengatur hal yang substantif, mengatur hal pokok, hak kewajiban, larangan, sanksi. Nah, ini aturan-aturan yang sifatnya substantif dalam hukum. Nah, ini diatur pada hukum material. Nah, namun sayangnya dengan diundangkannya hukum material ini tidaklah cukup. Kenapa tidak cukup? Ya karena belum mengatur upaya-upaya untuk menegakkan hukum material. Misalnya larangan membunuh, misalnya larangan mengambil nyawa orang lain, ini hukum material, ada dalam KUHP. KUHP itu hukum material. Nah, isi aturan larangan membunuh ini tidak akan mungkin terlaksana apabila tidak ada upaya negara untuk menegakkannya. Nah, menegakkannya ada di mana? Ada di hukum formil. Nah, makanya dibuat hukum formil. Yang tujuannya apa sih? Tujuannya adalah membuat prosedur, mekanisme prosedur apa? Untuk menegakkan hukum material. Jadi dengan ada hukum material saja tidaklah cukup. Larangan membunuh itu tidaklah cukup kalau tidak didukung dengan upaya untuk menegakkannya. Menegakkannya apa? Kalau sudah ada orang melanggar, maka negara harus bertindak. Prosedurnya apa? Apa langsung pembunuhnya dimatiin langsung di tempat? Nggak gitu. Ada upaya prosedurnya. Misalnya ada penangkapan, ada penahanan, ada penyitaan alat bukti, kemudian ada penyidikan, masukkan disangkakan terlebih dahulu, ada polisi, kemudian ke jaksa untuk disidik, untuk disangkakan dakwaan, kemudian dia dapat di pengadilan, dia sebagai terdakwa, di situ dia diadili, sampai dieksekusi. Nah, upaya-upaya prosedur seperti ini, prosedur kaifiah, mekanisme digunakan untuk menegakkan hukum material, tapi menghilangkan nyawa orang lain, maka si pelakunya ini bisa dipidana sesuai aturan terkait dengan larangan menghilangkan nyawa orang lain. Itu. Oke, bisa dipahami ya. Terus hukum privat sama publik. Nah, pengaturan ini, pengaturan privat publik ini dari kode sipil ya, sebagai bentuk regulasi ini punya karakter membagi aturan privat sama publik. Nah, beda dengan jurisprudensi ini tidak mengenal privat publik. Nah, privat publik ini ciri khas dari regulasi. Mengatur privat atau publik peradaban hukum Eropa kontinental yang mengatur civil law, hukumnya undang-undang, perundang-undangan, mengatur pembedaan antara privat atau publik.
Hak privat itu apa? Aturan yang mengatur hubungan antar personal, antar warga negara, antar individu. Nah, yang termasuk dalam hukum privat ini adalah hukum perdata sama hukum dagang. Ini masalah private, masalah privat, privasi. Nah, sedang hukum publik ini cakupannya sangat luas. Nah, ini memang apa diposisikan, diasumsikan bahwa hukum publik ini mengatur hubungan antara negara, ingat bukan individu ya, tapi antar negara dengan pihak lain seperti pihak individu. Bisa jadi negara diwakili, kalau di pengadilan ya nanti pihak yang berperkara siapa? Individu, warga negara. Dengan siapa? Dengan negara. Negara di sini diwakili oleh jaksa. Jaksa mewakili negara, berpihak untuk kepentingan negara. Oleh karena itu masalah pidana termasuk kategori hukum publik. Nah, selain hukum pidana ada HTN, hukum administrasi negara, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan pembedaan privat atau publik. Kemudian yang terakhir mengatur masalah hukum umum dan hukum khusus. Ada biasanya hukum khusus ini adalah aturan-aturan yang sifatnya modifikasi. Kalau hukum umum ini aturan-aturan yang sifatnya kodifikasi. Modifikasi, kodifikasi. Kalau kodifikasi ada K-nya. Ini sifatnya umum. Kenapa? Berlaku asas lex spesialis dirogat lagi generalis. Hukum khusus akan mengesampingkan hukum yang umum, asasnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.